Oke, ya, silakan Teh Nuri. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi Di Teh Nuri. pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah sudah 5.000 peserta hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di acara sharing session kali ini bersama salah satu member SIP yaitu Mbak Wince Susmira. Alhamdulillah beliau sudah hadir tadi nyubuh ya ke sini Mbak Wince. Sudah standby dari awal Mbak Wince, Masya Allah semangat banget untuk berbagi, untuk sharing pengalaman berharganya, ilmu berharganya buat kita semua nih. Di sini sudah hadir juga ada Mbak Tuti. Hai Mbak Tuti. Mbak Tuti Nurhayati dari Bandung sama Mbak Ane juga nih dari Bandung. Makasih sudah hadir. Lupa satu lagi perlu disebut nggak ya? Ada Mbak Woro juga, makasih Mbak Woro udah bantu-bantu. Ini kita ber-5.000 peserta ini siap mendengarkan sharing dari Mbak Wince. Kali ini Mbak Wince akan sharing tentang serunya, ya serunya roadshow katanya. Kayak gimana sih roadshow seperti apa yang dimaksud Mbak Wince? Katanya sambil traveling, sambil jualan nih. Saya penasaran travelingnya kemana aja, jualan apa aja gitu ya. Pengen cepat-cepat denger ya cerita dari Mbak Wince. Kita naikin dulu ke atas panggung nih Mbak Wince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Nuri. Hai, cerah banget hari ini. Siap berbagi ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat Itulah semua Mbak. cuaca. Cerah, cuaca juga cerah. Nah, sama nih di Garut juga lagi cerah. Cucian kayaknya jemuran saya kayaknya kering nanti. Alhamdulillah. Ini baru Oke. 2 hari ini cerah, Mbak. Mm-mm. Kemarin-kemarin hujan. Di Bengkulu lagi musim apa Mbak? Sekarang masih lagi musim durian, Mbak. Oh, udah musim durian. Wah, itu kesukaan saya itu. Boleh dong dikirim ke sini. Boleh, Ada boleh, boleh. maunya. Ke Palembang ya. Mbak, Iya, ini Teh Nuri di durian. Palembang apa di ini di Eh, Garut tinggalnya? saya aslinya Palembang, keturunan Palembang, orang tua dua-duanya Palembang, nikah sama orang Garut. Di Garut udah lama, jadi Hmm. alhamdulillah udah kaku orang Garut. Jadi Tinggalnya di kita Garut tetanggaan berarti. ya, Bengkulu, Iya. Palembang. Mm-mm. Tapi saya belum pernah ke Bengkulu loh, pengen banget nanti. Mudah-mudahan ya ada rezekinya, ada Insya umur. Allah. Oke Mbak Wince, sebelum Mbak Wince mulai, saya mau bagikan dulu biodata Mbak Wince ke teman-teman ya. Barangkali ada yang belum kenal. Tapi kayaknya udah pada kenal nih, masa anak-anak SMP belum kenal ya, para buju. Insya Allah udah pada kenal sama Mbak Wince. Nah ini refresh aja mungkin. Nah ini adalah biodata dari Mbak Wince Susmira. Panggilannya Wince ya, benar? Atau Sus? Sis? Oke. Kalau itu suruh masuk aja. Mbak Wince. Mbak Wince dia pendidikannya dari Universitas FDK. FDK singkatan dari apa Mbak? For Dekop di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi, profesi nurse ya. Ya, Kemudian lanjut lagi di Magister Kesehatannya di Universitas Andalas Padang ya Mbak Wince ya. ya di Padang Masya ya. Allah, ke Padang S2-nya. Nah, Mbak Wince ini kegiatan sehari-harinya selain sebagai ibu rumah tangga, juga beliau adalah ASN, penjual online dan melanjutkan perkuliahan Buncek kelima. Wih, padat merayap sepertinya ini kegiatannya. Buncek udah, oh, berarti kemarin Buncek mulai bulan apa ya? Saya lupa. Udah berapa Ya, bulan Mbak sekarang lagi jalannya? di tahap kepompong kita lagi puasa ini. Oh, sekarang udah tapak kepompong ya. Puasa dulu ya. Ya, Kemarin lagi udah makan banyak kan? ya, udah kenyang. Udah Sekarang kenyang. suruh puasa. Alhamdulillah. Seru banget itu lagi kepompong. Puasa nanti bentar lagi jadi kupu-kupu cantik yang siap Amin. Ya berbagi ya Allah. Mbak ya. Nah sekarang Mbak Ya Wince Allah. ini masih kepompong udah berbagi nih. Keren banget nih. Sudah mulai berbagi nih, curi start nih dari teman-teman. Hari ini Mbak Wince mau berbagi ke kita tentang pengalamannya. Udah jualan palu gada ya Mbak Wince ya dari sejak Ya, tahun betul. 2014. Oh, Masya Allah. Jualan online dan offline ya. Offline dan online lewat sosial media FB. Jualan baju dan spray dari tahun 2017. Wih, itu produksi sendiri Mbak?
Oh enggak, sekarang saya masih ngambil dari Heeh. Padang, dari Oh Padang. gitu. Wah, Nah, karena ini pasti rame nih ceritanya nih. Oke, segitu dulu biodata dari Mbak Wince. Nanti kalau masih ada yang penasaran, mau nanya-nanya anaknya berapa, suaminya yang mana, boleh nanti ya terakhir ya. Kita ada kalau sekarang tanya-tanya. single, kalau Mm-mm. sekarang single, kalau di sini single, nggak ada yang ikut. Kalau di sini ya. Oke, baik Mbak Wince, waktu dan layar saya persilakan kepada Mbak Wince. Silakan. Baik, terima kasih Teteh Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi banyak yang hadir wabarakatuh. ya, ada 5.000 ya tadi yang Mm-mm, hadir. 5.000. Ada 5.000 peserta, tapi ya mohon maaf ya, karena saya memang minta waktunya siang, mungkin itu teman-teman belum bisa hadir di sini, tapi insya Allah nanti kita kan ada rekamannya ya, Teh Nuri, bisa disimak Betul. lagi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain, bisa jadi inspirasi, dan bisa lakuin juga ya. Roadshow ini seru loh, seru banget. Eh, terima kasih yang udah hadir, terima kasih udah berkumpul di sini dan meluangkan waktunya. Perkenalan udah ya tadi saya Wince. Kalau untuk jualannya saya dari 2014 seperti disampaikan Teh Nuri tadi sampai sekarang. Nah, ini awalnya jualan ini karena terpaksa Teh Nuri di di 2014 itu saya Mm-mm. lagi lanjutin S2-nya ya, Hmm. lagi lanjutin S2, jadi itu butuh biaya setiap minggu bolak-balik dari Bengkulu ke Mm-mm. Padang itu kan butuh biaya ya, Teh Nuri, Mm-mm. butuh transport ini. Jadi saya coba-coba jualan online. Nah, nggak tahunya dulu kan masih gunain apa ya, yang jualan online yang kuning itu ya. Saya sering Ah. order di situ. Jadi barang-barang saya itu semuanya sampai di kosan di Padang, nggak pakai ongkir, kan lumayan ya. Untuk jualan saya kembali itu lumayan menghemat lah, bisa naikin harga dikit gitu. Jadi dari situ awalnya dari hal yang terpaksa intinya saya mulai berjualan ini, kemudian sekarang kok makin ke sini makin enak gitu ya. Makin terasa terima, Dinagih ya. iya, makin terasa dapat uang dari jualan ini, rasanya oh lebih dari gaji tentu. Itu sudah tentu. Jadi akhirnya saya pun memutuskan untuk melanjutkan setelah selesai S2-nya pun saya mau tetap lanjutkan jualan, tapi tetap online ya. Cuman akhir-akhir ini semua udah pada bisa ya order masing-masing dengan HP masing-masing. Kalau dulu kan memang takut penipuan, jadi memang agak susah kalau mau belanja online. Jadi memang butuh orang yang dipercaya mungkin dari teman-teman yang untuk belanjain ke online-nya baru kita jual lagi. Kalau sekarang sudah bisa semua kayaknya ya Mbak Nuri. Jadi kita harus memang punya strategi tersendiri bagaimana memasarkan produk kita. Selain online, saya juga ada offline di rumah, tapi itu nggak begitu banyak karena saya nggak punya karyawan, Teh Nuri. Jadi saya kelola sendiri di waktu-waktu senggang saya ya, sore pulang kantor, kemudian malam, saya terus dibantu sama Pak suami. Karyawan saya Pak suami saya. Di rumah ada stok barangnya sedikit. Nah, kemarin memulai roadshow ini, awalnya itu udah ditawarin ya dari tempat saya ngambil barang tuh di Padang yang saya bilang tadi itu. Cuma saya masih ragu karena memang harus nah, masukin modal yang nggak sedikit menurut saya, Teh Nuri. Saya tuh orangnya penakut, jadi eh, mau berbisnis tapi mentalnya tuh belum kuat loh gitu kan. Jadi masih oh nanti kalau seperti ini gimana, kalau rugi gimana, kalau modalnya nggak balik gimana, kalau barangnya nggak habis gimana, masih banyak gimana gimananya, takut lah intinya. Teh. Cuman waktu itu saya diyakinkan sama Pak suami juga ya, udah coba kumpulin untuk uang investasinya itu, uang awalnya itu biar bisa datangin produk untuk ke Muko-Muko. Tempat saya itu Muko-Muko di Provinsi Bengkulu ya, di perbatasan lagi loh teh, perbatasan perbatasan dengan Sumbar ya di Bengkulu. Jadi akhirnya terkumpullah eh, dana sehingga saya bisa datangin produk yang
nilainya juga nggak terhitung oleh saya ya, nggak kebayang saya akan datang sebanyak itu barangnya. Jadi kita mulai sebulan sebelum itu kita udah mulai. Jadi memang seru. Menurut saya memang seru, ini tantangan bagi saya. Saya harus melepaskan zona-zona nyaman saya selama ini teh. Jadi Hmm. selama ini saya jualannya ada yang order, saya order gitu kan. Jadi kan aman ya, posisinya aman. Hmm. Barang tuh nggak bakalan numpuk. Jadi modal saya mutar terus gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan saya memang harus siap mental. Kalau yang nggak habis, saya di mana? Jadi saya banyak nanya sama eh, yang di sana ya, yang bantu-bantu dari Padang itu. Kalau seandainya barangnya nggak habis, saya harus gimana? Terus udah dikasih penjelasan dan alhamdulillah saya lanjut, saya kuatin niat saya. Oke, kita coba berjalan-jalan sambil jualan. Nah, semoga nanti ini juga menginspirasi teman-teman. Next, Hmm. Teh Nuri. Oh, share screen ya, siap. Oh iya, silakan. Siap, siap, share screen. Good. Ada ini ya, materi dari Mbak. Oke, dulu ya. Jadi emang di sini nih kalau menurut saya tuh memang melepaskan zona nyaman saya, Teh. Hmm. Nah, Awalnya ini terpaksa, sekarang malah nagih ya, Mbak wah, sekarang Wija. malah nagih, malah terasa enaknya kan. Hmm. Nah, ini udah saya sampaikan tadi ya, dari tahun 2014 sampai sekarang. Dulu saya jual semua, kalau sekarang enggak. Saya udah fokus satu produk, itu spray. Kalau dulu ada baju anak-anak, baju dewasa, macam-macam pengalaman untuk jualan online ini macam-macam. Karena yang di sini ya biasanya yang order tuh teh teman-teman, jadi ke saya tuh jarang minta uang duluan ya. Jadi nunggu barangnya sampai, baru saya kasih barangnya. Nah pernah udah order sekitar 2 jutaan, itu barangnya dia nggak mau. Itu Waduh. pengalaman yang paling menantang saya sehingga saya bertahan saat ini. Jadi saya pernah nangis di pojokan gara-gara uang 2 juta itu nggak ada ya, nggak dibayar gitu kan. Padahal itu awal-awal jualan online loh, modal segitu tuh rasanya, aduh Hmm. gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu saya belajar lebih kuat lagi ya, lebih Hmm. kalau sekarang udah nggak dibayar ya nggak mambil pusing lagi. Kalau dulu nangis loh teh, sempat nangis Masya di pojokan Allah. gara-gara nggak Iya. dibayar ya barang seharga itu. Kalau sekarang insya Allah pada amanah lah, insya Allah pelanggan-pelanggannya udah pelanggan yang Hmm. lama, insya Allah. Oke, next teh. 2 juta itu bukan sedikit ya, banyak Ya, Mbak kalau Wija. menurut saya zaman Wajar banget nangis di pojokan. karena modal awal saya Ngapain? jualan tuh aja 500.000 loh. Masya Allah. Nah, ini sedikit ya saya cerita. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu roadshow itu apa, ya jalan-jalan itu apa. Jadi ini gabungin antara roadshow dan jalan-jalan. Nah, kalau di roadshow itu sendiri kan kita ambilnya dari bahasa Inggris ya, yang di bahasa Indonesia itu kan artinya pertunjukan keliling, artinya kita keliling gitu. Nah, saya kemarin ngambil roadshow sambil jalan-jalan ini intinya saya masih ngambil di daerah saya, Teh Nuri, karena kondisi saya juga sekarang nggak memungkinkan karena lagi hamil muda. Jadi Hmm. waktu kemarin itu teh memang lagi mabuk-mabuknya, lagi eh gimana lagi nggak enak-enaknya, cuman karena udah terjadwal 1 bulan sebelumnya itu, karena kita nggak mudah loh dapat jadwal dari sana untuk mendatangkan karyawan dari sana dan produk-produk yang disiapkan itu kan nggak mudah. Jadi karena udah terjadwal di tanggal 17, 18, 19 Agustus, mau nggak mau saya tetap harus jalan dengan kondisi yang saya paksakan intinya. Tapi karena ingatnya, saya anggap ini sebuah jalan-jalan. Hmm. Jalan-jalan bagi ibu hamil. Saya anggap seperti itu. Jadi, dan silaturahmi. Karena jadi kemarin itu saya ambil tempat satu di ujung ke sebelah kiri dari alamat saya, satu ke ujung sebelah kanan. Jadi ke ujung sebelah kiri itu ada teman di sana kan. Saya juga jarang berkunjung ke situ. Jadi saya anggap ini kesempatan saya silaturahmi ke tempat teman dan sekalian jalan-jalan. Nah, kalau ada tempat wisata dekat ke sana kami nah gitu ya. Terus selanjutnya tujuan dari roadshow ini sebenarnya yang pertama tuh tentunya kita mempromosikan produk ya. Kemudian
memperkenalkan juragan. Nah, saya sebagai penjual ulang dari produk ini, saya disebut juragan. Jadi tujuannya juga memperkenalkan saya sebagai juragan. Tapi saya kok nggak terkenal-terkenal loh, Teh. Apa juragannya nggak terkenal, yang penting produknya terus terjual, itu aja ya. Betul. Terus yang ketiga itu tujuannya itu membangun relasi bisnis. Jadi kalau kita mau mendapatkan reseller baru atau pelanggan baru, jadi salah satu caranya ya seperti ini, roadshow ya. Kemudian yang selanjutnya itu siapa saja yang saya libatkan di sini, tentunya ada tim. Nah, kemarin kita ada 5 orang ya, yang bantu saya itu ada supir dua, kemudian ada kasir, ada CS-nya juga, kemudian ada PIC namanya itu, PIC dari kegiatan roadshow ini. Kalau saya sebenarnya nggak terlibat banyak loh, Teh. Saya sekedar mantau aja, karena yang kerja itu kan mereka. Jadi cuman saya merasa kurang lengkap kalau saya nggak hadir di sana. Jadi saya tetap hadir dengan kondisi yang mabuk-mabuk tadi. Tetap saya hadirkan diri saya di sana untuk memberikan mereka semangat ya, sekira semangat, motivasi bagi mereka. Kemudian eh, yang paling yang paling penting di tim ini adalah kita menjaga kekompakan dan kerjasama tim. Jadi koordinasi dan komunikasi ini sih sangat penting, karena kemarin itu roadshow kita itu kita nggak satu tempat aja, Teh. Jadi kita 5 itu kita bagi 2 tim. Jadi ada satu tim yang standby-nya di daerah saya atau dekat rumah saya ya. Kemudian ada satu tim yang memang jalan, kita jalan. Jadi jalan nanti makan, ya itulah jalan makan main itu intinya ya. Jadi selama 3 hari kita sistemnya kayak gitu. Nah, selanjutnya waktu dan tempat. Ini waktu dan tempat memang kita awalnya harus melakukan riset. Itu paling penting. Karena kita harus lihat dulu target kita siapa, kemudian eh, kira-kira daya beli penjual tuh, pembeli itu gimana? Mampu nggak mereka beli produk kita dengan harga segini? Dan bagaimana kita melakukan ini? Ini adalah, saya bagi 3. Ini ada sebelum roadshow, kemudian saat pelaksanaan roadshow-nya, roadshow-nya, maaf, roadshow. Kemudian setelah melakukan roadshow. Yang sebelum, seperti saya sampaikan tadi, cek pasar dulu, cek lokasi, kemudian kita pastikan jadwal ya. Saya kemarin tuh ambil jadwal libur saya, jadi 17, 18, 19. Jadi pas saya libur kerja, saya ambil jadwal itu. Kemudian jangan lupa juga promosi di media sosial, karena mereka nggak tahu mau datang kemana, tempatnya di mana. Jadi kita harus jelas dulu promosinya, kita mau ngadain roadshow itu di mana, kapan, kemudian produk apa aja yang mau kita jual, dan kontak relasi, hubungi teman-teman dekat lokasi itu biar mereka datang. Terus penginapan dan konsumsi juga harus kita pertimbangkan ya, karena kemarin kita ngambilnya dekat dari tempat saya, nggak terlalu jauh, cuman 45 menit atau 1 jam perjalanan. Jadi kita penginapan yang dekat rumah saya, dekat rumah saya, jadi nggak ngambil penginapan yang dekat sana, tapi sebenarnya itu perlu kita pertimbangkan. Next, Mbak Ruri. Ya. Nah, ini kemudian yang sebelum roadshow itu juga kita harus pertimbangkan dana ya, anggaran tuh harus. Kemudian stok barang, pastikan barang-barang yang akan kita jual itu adalah barang-barang yang memang promo dan dalam keadaan baik. Kadang percuma ya kita promo tapi barang kadaluarsa misalnya ya, atau barangnya rusak, nggak laku dijual, baru kita promo, itu kan juga menurunkan brand kita ya jadinya. Jadi memang harus dipastikan penjualan itu memang barang yang bagus, kemudian tapi harganya kita kasih harga promo. Kemudian kendaraan, nah ini penting sekali ini, karena roadshow itu kan kita nggak bisa jalan kaki, kita harus mempertimbangkan kondisi kendaraan, jangan sampai macet di jalan, ini menghambat proses roadshow kita. Kemudian atau eh, kendaraannya tidak mencukupi untuk membawa barang-barang kita, itu kan juga nggak bagus ya, jadi memang harus dikondisikan. Kemudian peralatan, ini peralatan yang kita butuhkan, nanti itu ada apa saja, itu memang harus dipersiapkan dari sebelum melakukan roadshow. Kemudian yang ini menarik nih, penawaran harga menarik. Nah, ini harganya memang harus kita banting sebanting-bantingnya. Jadi kalau konsep roadshow saya kemarin itu, Teh, saya nggak berharap, kalau keuntungan siapa sih yang nggak mau keuntungan ya? Kalau uang siapa yang nggak mau uang? Cuman yang harapan saya kemarin bukan itu. Saya cuman ingin
produk ini dikenal dulu sama masyarakat di Muko-Muko. Dengan harga yang segitu kita sudah bisa jual, udah oke. Itu saya nggak berharap, oh untungnya harus sekian ya, kita harus jual sekian. Nggak. Dari saya nggak pernah kasih target sama teman-teman di tim. Ternyata dari sananya mereka dapat target. Jadi saya kasihan. Hmm. Jadi kalau saya tuh enjoy-enjoy aja teh, saya nikmatin aja, mau terjual, mau enggak, yang penting saya senang gitu, yang penting saya bahagia. Yang penting saya melakukan ini bukan apa ya, yang penting produk ini dikenal dulu, itu intinya kalau saya nggak apa ya, nggak muluk-muluk. Tapi ternyata mereka turun ke sini, mereka dapat target, dapat target dari sananya yang lebih besar. Saya malah kasihan sama teman-teman di tim ini kan, terus saya sampaikan kepada mereka, jangan jadikan ini tekanan. Pun kalau produk kita nggak terjual, saya siap menampung. Meski saya belum punya gudang, saya bikin gudang nanti. Saya bilang kayak gitu kan, saya siap menampung. Tapi alhamdulillah dengan mungkin dengan kita kasih kata-kata seperti itu mereka nggak tertekan dan mereka juga enjoy. Akhirnya ya alhamdulillah target tuh juga tercapai loh Teh. Hmm. Nah ini yang saat kita roadshow ya. Saat kita roadshow tuh yang penting kali stamina menurut saya. Sehat dan selamat. Nah karena saya merasakan ketika saat itu saya nggak makannya masuk keluar itu nggak kuat kali stamina-nya tuh nggak fix ya, tapi berusaha membagikan energi positif ke tim itu tuntutan ya, itu tuntutan yang berat menurut saya teh. Cuman saya harus terlihat kuat gitu, terlihat kuat padahal isi perutnya nggak ada, terlihat kuat dan sanggup menyelesaikan 3 hari roadshow ini dengan kondisi yang memang apa ya, memang lagi nggak enak-enaknya. Jadi itu yang paling penting stamina, sehat dan selamat. Kemudian posisi. Nah, kalau kami kemarin posisinya itu menurut saya itu udah bagus posisinya, tapi mungkin ada lain hal. Jadinya di hari pertama itu emang agak kurang rame, tapi penjualan tetap ada. Kemudian di saat roadshow tantangan kita juga ada cuaca. Apalagi di sini kemarin itu tiba-tiba hujan, hujan deras, badai. Nah, ini sangat mengganggu kondisi kita mau roadshow ya, karena kita kan cuma pakai tenda ya, Teh. Jadi memang harus kuat menerima cuaca yang seperti ini, kita memang harus kuat gitu. Kemudian promosi seperti saya sampaikan tadi, tetap di saat roadshow pun kita tetap melakukan siaran langsung di ini ya di FB, kemudian biar orang juga pada datang ya, kemudian share-share di sosial media tetap kita lakukan di saat roadshow. Kemudian harga promo tadi ya harus besar-besaran dan produknya menarik. Kemudian yang paling penting ada husnuzon. Itu paling penting menurut saya karena dari diri saya tes yang saya bilang tadi, saya itu orangnya nggak kuat mental ya. Jadi saya kalau dipikir berarti banyak negatifnya, pikirannya tuh ke negatif nggak habis nih ini. Tapi di saat hari pertama saya lihat keadaan kondisi yang nggak rame, agak sepi, tapi saya nggak nyangka penjualan mereka ternyata melebihi target hari itu. Dengan kondisi yang menurut saya itu agak sepi, yang saya lihat sendiri, eh, ternyata mereka bisa menjual barang lebih banyak kok gitu kan. Nah itulah pentingnya mungkin husnuzon. Jadi di hari pertama saya agak gelisah, emang saya akui teh, saya agak gelisah lihat kondisi seperti itu. Terus malamnya saya coba ngobrol sama Pak suami kan, suami sampaikan nggak usah dipikirkan, yang namanya rezeki itu udah tertakar ya, nggak nakalan tertukar. Serahkan saja. Yang penting kita kan usaha. Ini namanya usaha. Kalau hasil itu kan bukan di ranahnya kita. Jadi baik sangka aja gitu, baik sangka aja pasti ada rezeki. Jadi saya agak tenang teh. Jadi dengan seperti itu saya sudah agak tenang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komunikasi dan koordinasi. Nah, sesaat ya. Kemudian setelah kita roadshow itu ngapain? Yang penting pertama kalian berterima kasih ke tim. Berapapun hasil mereka, apapun yang mereka dapatkan, saya selalu berterima kasih. Karena saya sendiri jujur nggak sanggup. Karena ada tim inilah saya semangat. Karena ada mereka lah saya semangat. Kemudian bersyukur ya dengan apapun yang kita dapatkan. Dan yang ketiga itu tentunya cek stok barang yang ada. Dengan penjualan cocok nggak. Dan alhamdulillah setelah audit itu cocok. Cocok semua. Barang yang terjual, uang yang didapatkan, kemudian stok barang yang tersisa itu cocok. Dan alhamdulillah juga ternyata dapat keuntungan, selain dapat jalan-jalannya juga dapat keuntungan. Nah, yang terakhir saya ini kasih reward.
reward untuk tim dan pelanggan. Nah, reward tim ini sebenarnya nggak diizinkan ya dari sana karena mereka kan udah dikasih apa namanya istilahnya itu ada uang saku mereka, ada uang perjalanan mereka ke sini. Tapi saya nggak mau seperti itu ya, Teh. Namanya saya masih mau bekerja sama dengan mereka, masih merasa itu adik-adik saya dan keluarga saya. Jadi saya tetap menyiapkan mereka reward, meskipun yang nggak seberapa ya, oleh-oleh gitu kan cukuplah untuk mereka bawa pulang ke Padang. Kemudian untuk pelanggan itu kemarin juga saya kasih reward barang. Jadi produk-produk yang saya jual itu saya berikan lagi ke pelanggan yang mendapatkan door prize. Jadi di tanggal 20 saya undi kupon setiap yang membeli itu saya kasih kupon, baru nanti kuponnya saya undi dan mereka dapat hadiah lagi. Nah, jadi di sini saya merasakan bahagia sekali intinya Teh. Bahagianya saya dapat jalan-jalan dengan tim yang solid, Mhm. kemudian bahagianya saya juga bisa berbagi dengan mereka dan pelanggan saya, dan bahagianya saya bisa dekat dengan pelanggan-pelanggan yang dulunya saya nggak tahu. Yang kayak dari belah kiri, misalnya lokasi yang sebelah kiri itu jauh dari tempat saya, Teh. Saya biasanya kalau mereka order, saya kirim lagi barangnya ke sana kan. Sekarang saya bisa bertemu langsung dengan mereka. Jadi rasanya ada sesuatu yang terjalin, mereka udah langganan lama ya, Teh. Jadi Mhm. lebih apa ya, lebih dekat dengan pelanggan itu intinya. Jadi silaturahmi dapat, jalan-jalannya dapat, makan-makannya dapat. Eh, tapi nggak heran juga next ini ada kelemahannya ya. Oh ini tadi udah next di kelemahan Teh. Lanjut Teh. Nah Ini. ini cuma ada juga kelemahannya. Nggak semuanya perfect. Namanya sebaik-baik kita yang merencanakan, pasti ada juga ya yang nggak sesuai rencana. Tapi kalau prinsip saya, jika kita udah merencanakan dengan baik, insya Allah hasilnya pasti yang terbaik. Nah, ini kelemahan yang saya hadapi kemarin saat melakukan roadshow. Pertama, yaitu saya lupa di sana juga ada reseller produk ini loh. Di tempat lokasi yang saya pilih, mereka juga ada 3 atau 4 reseller lagi di sana. Dan ada toko, memang toko yang jualan produk yang sama. Nah, ketika saya melakukan roadshow di sana, mereka tahu ya, otomatis pesaing-pesaing ini tahu saya lagi mengadakan itu, saya jual 315, mereka jual 300. Hmm. Menurut saya ini persaingannya nggak bagus, tapi itu tadi bikin down, memang nggak salah ya, tentunya bikin down ya. Tapi saya belajar berbaik sangka tadi, ya Allah, mau dijatuhin harga seberapapun, kalau itu rezeki saya pasti akan datang ke saya, itu saja. Nah, jadi saya lupa ada analisa pesaing penjual di sana. Kemudian yang kedua jadwal. Jadi jadwal kemarin tuh saya ambilkan di 17, 18, 19. Pas saya lagi pas momen 17-an, kemudian saya juga lagi libur. Ternyata di pusat di Padang itu juga mengadakan promo. Nah, kita ngasih harga di sini 315, di Padang tuh mereka 305. Jadi kalah saing juga. Nah, seharusnya kan kita bisa nyamain harga dengan mereka gitu kan. Cuman karena itu aturan roadshow harus segitu harganya, ya harus diikutin. Nah, mungkin untuk selanjutnya kayaknya nggak bagus ngambil momen-momen hari-hari besar karena itu akan ini ya sama dengan jadwalnya dengan yang di pusat. Kemudian momentum 17-an itu ternyata ibu-ibu dan warga itu banyaknya ke lomba, ke perlombaan. Jadi mereka agak kurang tertarik dengan roadshow ini, itu terutama di lokasi pertama saya yang di daerah kiri itu di KJS saya bilangnya. Mereka sepi, jadi makanya hari pertama itu sepi. Nah, kita sempat mau pindah lokasi, tapi udah nggak memungkinkan karena udah zuhur saat itu kan. Ya udah kita makan-makan aja, ya udah kita senang-senang aja di sini, anggap aja lagi liburan. Saya bilangnya seperti itu sama tim ya. Jadi mereka udah agak-agak slow dikit, udah agak relax dikit, nggak terlalu tertekan kan. Kemudian ini tenda, ini pengaruh ini kelemahan juga. Tenda yang disiapkan kemarin tuh tendanya bukan anti badai Teh. Jadi di hari ketiga ya, ketiga, di hari ketiga, untungnya hari ketiga, hari terakhir itu kita diserang hujan badai, itu tendanya patah Teh. Untung barang-barangnya dari selamatkan. Jadi nggak semua muluk, nggak semua enak ya. Memang enak, emang seru. Dan itu juga mungkin salah satu keseruannya ya Teh, tantangannya. Tantangannya ketika mengadakan roadshow ini. Kemudian yang kelima,
tempat yang di KJS yang sebelah kiri itu yang saya bilang itu ternyata mereka udah 2 kali melakukan roadshow, udah 2 kali diadain roadshow di sana. Jadi tentunya masyarakat sana sudah banyak yang beli ya, udah banyak yang beli, udah banyak yang tahu promo-promo. Jadi kita di hari pertama tuh jadinya kurang rame, jadinya kan mereka nggak tertarik, mereka sibuk acara lomba 17-an. Nah itulah kelemahan yang saya hadapi ketika mengadakan roadshow. Nggak semuanya manis, nggak semuanya seru, ada juga suka dukanya. Mungkin itu aja teh yang, dan terakhir teh next ini ada Hmm. kontak saya sedikit, mungkin ada yang mau menyambung silaturahmi boleh ke IG saya, ada IG pribadi, ada IG bisnis ya. Kalau FB saya itu saya pakai yang Wince ini juga kadang untuk promo jualan juga, kadang untuk kegiatan sehari-hari juga. Nah, kesimpulannya memang hal-hal yang tidak bisa kita rubah tuh nggak bisa kita rubah, seperti misalnya contohnya cuaca ya, atau mendatangkan pembeli itu juga nggak bisa kita rubah, menggerakkan hati pembeli itu kok bukan haknya kita, bukan ranahnya kita, itu nggak bisa kita ubah. Jadi yang perlu tuh apa, kita cuman berdamai. Tapi dengan hal-hal yang bisa kita rubah, yang harus kita beranikan diri kita untuk merubah apa, seperti saya sampaikan tadi, saya harus keluar dari zona zaman saya harus berani ngambil peluang ini dengan resiko seperti ini, saya harus berani. Itu hal yang bisa saya rubah dari mindset saya. Kemudian apalagi yang bisa saya rubah, cara pikir saya, rezeki itu saya takut sekali ya orang jatuhin harga nanti yang nggak laku jualanku. Nggak boleh, ternyata nggak boleh seperti itu. Rezeki itu nggak karena gara dia jual murah. Memang siapa yang nggak mau produk murah murah ya, tapi nggak karena jual murah orang beli di situ, karena kita jual mahal orang nggak beli, nggak. Semua udah ada yang ngatur. Dan yang paling penting, kita tetap memohon kepadanya untuk bisa membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Itu paling penting. Kalau cuaca gimana kita mau ngubah ya kan teh? Udah takdir hujan hari itu ya kita nggak bisa rubah, ya terima aja. Tuh nggak datang pembeli ya udah karena hujan nggak datang, tapi nggak juga. Di hari ketiga itu kita hujan hujan badai, mereka nggak bisa datang ke stand kita, tapi mereka beli online. Hmm. Mereka tetap WA, tetap tolong pisahin ya. Mereka takut nggak kebagian kan, karena itu hari terakhir. Tolong pisahin ya, uangnya saya transfer gitu sekarang gitu kan. Jadi orderan itu sudah dipisah-pisahin tanpa mereka datang loh ke stand. Nah itu yang namanya konsep rezeki itu memang mana ya? Itu ranahnya Allah lah. Kita cuma berusaha. Itu saja teh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin panjang ya, panjang lebar ceritanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame banget nih. Kasih aplaus dulu dong teman-teman buat Mbak Wince. Masya Allah, tadi bener ya suka dukanya ya Mbak Wince ya. Ada sukanya banyak, ternyata ada dukanya juga tadi kena hujan badai. Ya namanya di lapangan ya. Nah, ini teman-teman seru banget kan ya, kayak kalau kita dengar ceritanya aja kan udah seseru itu, apalagi yang mengalami ya. Pastinya pasti berkesan banget nih buat Mbak Wince. Pengalaman roadshow keliling gitu kan ya, berdagang bersama timnya. Nah, ini teman-teman barangkali ada yang penasaran nih sebelum saya yang nanya. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya lebih lanjut tentang cerita dari Mbak Wica tadi, atau misalnya mau dapat apa ya, insight apa nih dari Mbak Wica hari ini, monggo silakan. Silakan boleh mau open mic barangkali atau mau di chat aja boleh ya. Silakan. Kita sampai jam 11 Mbak Wica atau sampai jam 12? Ya, jangan kelamaan. Jangan lama. Nanti besok kalau muncul lagi nggak ada yang nonton, kelamaan gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ana. Mbak Ana mau open mic nggak? Mak ada. Mau dibacain aja nih. Kata Mbak Ana, katanya Mbak untuk gelar apa tadi? Lapak. Kok jadi hilang? Mbak untuk gelar lapak katanya apakah perlu mengurus perizinan? Eh, saya langsung jawab dia, Teh. Boleh langsung jawab, Mbak. Jadi Hmm. kalau saya kemarin memang dari sebulan ya, sebulan belum mengadakan roadshow itu, eh, di tempat pertama itu saya di depan tokonya teman, jadi nggak perlu ngurus izin. Kemudian di lokasi kedua itu di depan rumah teman juga gitu kan. Cuman kalau di tempat yang lokasi kedua itu kita juga sempat ngubungi, ada salah satu temannya suami itu juga polisi di sana, minta tolong
pengamanan ya, maksudnya diizinkan, ya nggak apa-apa lanjut katanya, nggak perlu ngurus-ngurus izin nggak. Cuman kalau misalnya kita mau ngadain kayak kita pakai lapangan bola kaki ya, Hmm. kadang ada event-event misalnya mereka lagi ada lomba 17-an di sana, misalnya kita mau ngadain roksonya di sana, itu memang ada pengurusan izin, meski dilakukan pengurusan izin. Tapi kalau sebaiknya itu izin sama yang apa ya, yang orang terkemuka sana lah intinya gitu ya, kita pamit. Cuman kalau saya kemarin kebetulan ada teman, jadi nggak perlu ribet ngurus-ngurus itu, Mbak. Oke. Pastinya ya untuk menggelar lapak itu pasti ada, iya ada prosedur ya Mbak ya yang harus kita tempuh. Ini kebetulan temennya, temannya Mbak Winca jadi aman lah ya. Oh, iya itu kebayang Ya, Mbak. didatangin preman kata Mbak Ana. Iya harus ada apa keamanan kan ya. Biasanya kalau yang kemarin itu Mbak momennya lagi kayak apa ya? Kalau di sini itu ada kayak pasar minggu, pasar apa itu waktu Mbak Winca dagang itu di momen apa nih? Maksudnya banyak Saya pedagang yang lain juga kan ya di samping kiri kanan di sana. jadi karena di lokasi pertama tuh saya di depan toko teman ya, itu akses Hmm. lalu lintas jalur Padang Bengkulu. Jadi Hmm. mereka kalau hari itu memang hari pasar, Mbak. Hari pasar, Oke. hari Sabtu, hari pasar. Target kita tuh pagi ketika ibu-ibu lewat ya, udah lihat gitu kan, mau mampir. Ternyata memang karena pas momen 17-an itu, jadi pasar tuh juga sepi. Jadi memang mereka tuh namanya mungkin di sini tuh kalau saya bilang tuh orang dusun ya, orang desa ya. Jadi Mhm. 17-an tuh memang dimanfaatin untuk lomba. Mhm. Jadi mereka sibuk baris berbaris gitu kan. Terus Mhm. sorenya mereka lomba di RT gitu. Jadi nggak nyimak mau apa so itu, cuman ada yang belanja, ada cuma yang belanja tuh orang yang kayak lewat mobil, lewat lagi mungkin dari perjalanan atau gimana, lewat mampir belanja. Tapi bayangan saya itu saya bilang tadi nggak kebayang saya target mereka pecah dari pertama itu. Rezeki ya Mbak ya, ini benar Ya, tadi rezeki alhamdulillah. sudah tertakar. Walaupun sepi, ternyata orderan mengalir deras dari online juga ya Mbak ya. Iya gitu. Oke, terima kasih Mbak Wica. Ada lagi nih yang mau nanya. Dari tadi Mbak Ana tadi udah katanya tentang perizinan. Dari Mbak Tuti barangkali mau nanya apa nih? Atau Mbak Ana ada pertanyaan susulan boleh? Izin. Terus apalagi Mbak Ana ini juga seorang, ya kita kan SIP semuanya para penjual ya. Ya udah pada banyak juga nih pengalaman-pengalaman berjualan, baik online maupun offline. Ini kalau Mbak Wince nih, untuk jualan offline itu sendiri dulu waktu pertama sekali memulai roadshow ini, kalau boleh tahu nih, berapa biaya yang Mbak Wince siapkan untuk sebagai ibaratnya apa ya, modal awal, kalau boleh tahu bocorannya nih. Jadi kemarin tuh sistemnya kita harus bayar dulu, deposit dulu ya, Oh, tiga oke. puluh Mbak. Jadi 30 juta tuh harus ditransfer dulu Hmm. minimal tuh 1 minggu sebelum acara. Tapi sebelum Oh. itu kita udah DP dulu untuk memastikan jadwal kan, biar nggak diambil orang jadwalnya. Baru nanti barang yang mereka bawa itu aku nggak nyangka. Memang benar-benar nggak nyangka lebih dari itu, ternyata barang yang mereka bawa itu seharga 145 atau 135 juta loh, Mbak. Hmm. Jadi saya Total tanya kan harganya. dengan barang, dengan saya bayar segitu, mereka bawa barang sebanyak ini tuh nggak besar tuh tanggung jawabnya. Tuh saya tanya target dari sana tuh berapa, kalau saya nggak, jangan jangan tanya target saya udah kembali aja, udah 30 itu udah kembali, udah bersyukur saya nggak terlalu ini. Mereka bilang mereka harus jual itu 90. Jadi 90 juta barang tuh harus terjual. Itu target katanya. Namanya target, Kak, bisa tercapai bisa enggak. Mm-mm. Masya Allah, gede juga nih targetnya nih ya. Ngeri-ngeri juga sih dengernya. Masya Allah, itu target satu kali event ya, 3 hari ya Mbak ya. Sudah sangat lebih dari gaji nih. Wah, seru Jadi banget. prediksi mereka itu Teh Nuri.
Di hari Mm-mm. pertama itu modal tuh udah kembali. Kan Mm-mm. 90 ya, jadi 3 hari itu 30, 30, 30. Jadi di Mm-mm. hari pertama 30 itu udah kembali, di hari kedua itu baru mereka cari keuntungan, dan keuntungan itu nanti kita bagi dua dengan pusat. Oke. Gitu. Jadi memang tinggi targetnya. Ini bukan ini ya, bukan kelas teri lagi nih jualannya nih. Targetnya udah tinggi banget tuh 90 jutaan, Masya Allah. Oh, oke, ada lagi kan nih teman-teman yang mau nanyain ke Mbak Wince? Ayo, ayo, mumpung bisa ngobrol langsung sama Mbak Wince di sini, kapan lagi coba? Kalau lewat chat itu kan beda ya, Mbak Wince ya, terbatas. Soalnya kan bingung ngetiknya gimana. Kalau ketemu langsung kan bisa langsung ngobrol kayak gini kan seru. Ya, Mbak Tuti ada mau nanya atau Mbak Wora nih? Oh, Mbak Wora tadi lagi izin katanya di jalan ya. ya. Di jalan nanya. Tadi mau nganter anaknya. Ada Mbak Dina nih. Ada Mbak Dina belum disapa. Mbak Dina dari mana nih Mbak Dina? Domisilinya di mana nih kalau boleh tahu? Boleh diketik di chat atau open mic boleh? Kita tadi didominasi Jawa Barat nih. Mbak Ane, Mbak Tuti dari Bandung. Apa Bukan iya banyak, dari baru Kalimantan Kalimantan. Barat. Tuh, jauh banget nih. Ya. Kita perwakilan pulau-pulau ini ya hari ini. Iya, iya, Pulau betul. Jawa ada, Pulau Sumateranya ada Mbak Wince dan sekarang ada Pulau Kalimantan nih Mbak Dina. Mbak Dina ya, Waalaikumsalam Mbak Dina. Mbak Dina mau nanya apa ke Mbak Wince nih? Boleh? Oh, Mbak Woro izin live, iya mangga Mbak Woro ngantar anaknya dulu katanya teman-teman, jadi nggak bisa full. Nanti insya Allah nonton rekamannya. Ini juga mudah-mudahan teman-teman yang lain ya yang nggak bisa hadir hari ini ya Mbak Wija, mereka insya Allah akan nyusul nonton rekaman kita hari ini. Dan siap-siap Mbak Wija, barangkali nanti ada yang Pertanyaan nanyanya susulan. nyusul nih. Siap-siap ada pertanyaan susulan nih nanti di grup. Biasanya kan kalau habis nonton baru tuh pada nanya. Pertanyaan Siap-siap aja susulan. ya. Nanyain pengalamannya Mbak Wince. Oh iya, selain tadi Mbak Wince suka duka pasti ya kan yang namanya eh, jualan roadshow gitu kan sukanya banyak gitu kan tadi sambil jalan-jalan senang gitu bahagia sama tim. Terus dukanya tadi ada adanya pesaing, terus juga kondisi lagi libur kan ya, libur 17-an ditambah kena hujan badai. Nah, selain selain yang udah diceritain tadi dari Mbak Wince sendiri, apa yang paling berkesan nih buat Mbak Wince? Kejadian apa yang paling berkesan pada momen 3 hari itu? Yang sampai sekarang tuh, wah membekas banget nih buat Mbak Wince. Terus kira-kira ada hikmah apa nih ya dari kejadian itu bagi Mbak Wince? Boleh nih Mbak Wince. Yang paling berkesan menurut saya tuh Mm-mm. Mbak, saya melihat bagaimana eh, PIC-nya itu, saya belajar banyak dari mereka itu pertama Mm-mm. ya Mbak. Saya belajar banyak dari mereka, masih muda-muda loh Mbak, jauh di bawah saya, adik-adik saya jatuhnya ya. Mm-mm. Dengan PIC-nya itu si Arif kalau nggak salah namanya kemarin itu, dia masih muda, eh, gimana dia mengkondisikan tim di lapangan, dia komunikasi, koordinasi, bagaimana set, 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 tercapai gitu kan. Jadi eh, hari pertama tuh saya nggak terlalu ngotot tadi ya. Saya lihat sepi, saya bertahan di satu tempat. Saya bilang nggak apa-apa, bertahan aja sini sampai sore. Kata saya bilang kan, mudah-mudahan ada rezeki. Kata saya. Dia udah gelisah karena mereka kan saya nggak tahu mereka punya target apa teh. Jadi Mm-mm. makanya besoknya saya tanya, kalian punya target nggak? Iya katanya. Makanya mungkin itu mereka gelisah ya, takut juga mereka nggak nanti pasti dimarah gitu kan. Terus saya lihat bagaimana dia mengkondisikan timnya ketika misalnya ini barangnya habis, padahal loh dari lokasi satu ke tempat saya itu butuh waktu hampir 1 jam. Mereka bisa bolak-balik teh. Bolak-balik mereka jemput barang itu bawa lagi ke sini. Di sini butuh gitu, butuh barang itu ternyata barang itu uh, udah habis di lokasi ini. Nah, harus dijemput sana. Mereka bisa mereka mengkondisikan diri mereka masing-masing. Jadi saya Mm-mm. lihat mereka memang sudah terlatih gitu. Saya belajar banyak bagaimana terus keuangan saya, jujur keuangan saya masih berantakan. Jadi keuangan pencatatan saya itu masih sangat berantakan. Jadi saya belajar dari ada kasir kemarin namanya itu si Ayu, Mm-mm. hafal loh teh. Dia bisa hafal barang yang dia bawa itu apa aja yang terjual hari itu, kemudian harganya berapa gitu kan. Eh, ada misalnya kita lagi ngambil barang nih ya, kita ambil barang 5.
dulu belum kita lapor kan. Tapi sore ketika dia mau merekap, dia hafal apa yang kita ambil teh. Karena kita yang lupa kan. Terus saya lihat pencatatannya gitu kan. Wah, Masya Allah, saya harus belajar banyak dari mereka yang masih muda. Saya memang umur udah tua, tapi pengalaman di bisnis ini kan nggak, memang harus belajar ya. Teh. Makanya saya senang bergabung di sahabat ibu pengusaha ini. Memang wadah saya untuk upgrade diri dan belajar bisnis memang di sini teh. Jadi kemarin saya sempat nanya ya bagaimana cara merekrut karyawan, tapi sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Nah, Hmm. karena kita kan nggak nyimak, kemudian kebutuhan butuh nyari gitu, malah nggak ketemu ya apa yang kita butuhkan gitu. Tapi dengan ada wadah di sahabat ibu usaha ini, alhamdulillah kemarin juga kita udah mulai belajar-belajar tentang keuangan ya, bagaimana promosi gitu kan. Hmm. Ini membantu sekali bagi saya, Teh. Jadi hal yang nggak bisa saya lupakan tuh proses belajar saya sendiri ke adik-adik yang masih muda belia, tapi mereka sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari saya. Itu luar Hmm. biasa menurut saya. Masya Allah, ini belajar ya Mbak ya kita. Jadi kitanya yang ikut belajar ya dari mereka. Benar. Pengalaman berharga banget berarti ya. Jadi kadang kita itu apa namanya perlu banyak melakukan hal seperti ini supaya dapat pengalaman yang banyak kan ya. Kan beda kadang teorinya apa gitu kan ya. Pas pengalamannya, oh ternyata kayak gini ya cara menghandlenya, cara segala macamnya. Tadi kan kata Mbak Winca, keuangannya, bagaimana si bendahara ini ingat semuanya. Itu kan luar biasa ya pengalaman kayaknya dia jam terbangnya udah tinggi nih Iya, sebagai kalau kita lihat dia bendahara nggak bakalan ingat apa yang kita pakai ambil loh, kasir. Teh. Karena sebanyak itu barang gitu kan yang dia Hmm. bawa, dia tahu. Oh tadi kakak ambil ini kan. Oh, Hmm. nggak tahu ya. Kita memang nggak ada mau niat mau nyelewet Iya. enggak. Kadang kita Hmm. sendiri mungkin lupa gitu kayak. Tapi dia ingat di luar Hmm. kepala ya sih. Terus ya Allah, kalau aku orang nggak bayar hutang aja nggak aku tagih. Nanti dia nanya kan, yuk kok nggak nagih arisan bulan ini? Ya lupa. Kan tadi. Jadi Hmm. kayak saya memang harus banyak belajar dari mereka. Udah satset pokoknya pada gercep timnya, Masya Allah. Ini keren banget nih. Ini ada pertanyaan nih Mbak Winca di kolom chat dari Mbak sebentar. Mbak Winca izin bersama dari Mbak Dina nih. Mbak Winca izin bertanya yang jual apa? Minimal pendapatan saat jualan berapa Mbak? Maaf belum nyimak dari awal. Oh iya tadi Mbak Dina masuknya di tengah-tengah tadi Mbak Winca. Boleh mungkin diulang dikit. Jadi kemarin yang kita roadshow itu Mbak Dina itu produk spray, bantal, pokoknya perlengkapan di kamar tidur lah. Itu yang kita lakukan terus jualannya kemarin. Mm-mm. Target penjualannya itu ada tadi sudah kita sampaikan. Itu per hari itu minimal 30 juta. Selama 3 hari itu udah terkumpul 90 juta. Target penjualan minimal ya harus mengembalikan deposit saya yang 30 juta itu. Itu udah target minimal. Kalau seandainya nggak terjual 30 juta, barang itu nggak terjual harga 30 juta, sisa barang yang mereka bawa misalnya hanya terjual 15 juta. Jadi 15 juta itu nanti mereka akan tinggalin barang ke saya. Nah, itu salah satu risiko yang harus saya tanggung. Nah, saya kan selama ini nggak siap, Teh Nuri, menjual offline itu kan saya karena nggak apa full time ya. Jadi saya nggak buka toko terus enggak. Jadi barang tuh memang tertumpuk di rumah karena saya sempat foto, kadang enggak, kadang saya sempat promosi, kadang enggak. Jadi saya takutnya di situ awalnya kenapa saya takut mau roadshow ini. Tapi alhamdulillah ya Allah datangkan rezeki malah yang di luar dari yang harapan saya awalnya. Melebihi ekspektasi ya Mbak ya Jadi justru saya senang melebihi bahagia. target. Masya Allah. Nah itu Mbak Dina tadi. Kebayang ya 90 juta loh. Itu yang kebayang deh saya belum pernah segede gitu jualannya. Masya Allah. Terus juga ini sesuatu yang wah banget Mbak Wince ketika Mbak Wince apa namanya memberanikan diri ya deposit kan ya deposit itu kan kita butuh satu pasti butuh modalnya uangnya harus ada yang kedua butuh keberanian besar kan ya katakanlah kayak tadi kata Mbak Wince kalau nggak mencapai target kan berarti kasarnya mah Mbak Wince harus beli barang seharga segitu gitu kan nah itu apa ya kalau disebut gambling juga gitu kan ya jadi
deg-degannya pasti nih. Kita bayangnya, wah ini deg-degan banget, uang 30 juta deposit, harus balik modal gimana nih. Tapi ternyata tadi betul ya, tadi yang harus kita highlight dari Mbak Wince, yang Mbak Wince sampaikan tadi adalah rezeki itu sudah tertakar ya, dan insya Allah tidak akan tertukar. Apalagi tadi kan timnya banyak ya. Ini rezeki dari 5 orang nih. Betul nggak ya? Jadi bukan rezeki Mbak Wince sendiri, ternyata di situ ada rezeki dari tim-timnya yang ternyata, wah, Masya Allah bisa melebihi target yang diberikan di awal gitu ya dari si produsennya ini ya, produsen spraynya tadi. Makasih Mbak Winca, kata Mbak Dina jawabannya. Nah, Ada sama tim Mbak kah Dina. Mbak saat jualan rosyon? Tadi udah diceritain ya, ada timnya Mbak Dina. Tadi Ya, berapa orang? 5 orang ya Mbak Winca kalau nggak salah. orang. Hmm, Ada ada supir, ada tim. CS, ada kasir, ada supirnya dua, tapi supirnya yang satu itu bisa langsung bantu-bantu untuk CS. Kemudian Mm-mm. ada PIC-nya. PIC-nya itu yang paling bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi. Jadi kalau saya koordinasi cukup dengan PIC-nya sebenarnya. Dan Mm-mm. mereka kemarin itu teh sempat heran, biasanya kalau mereka rokso tuh nggak pernah ditungguin, nggak pernah ditemani sama juragan. Biasanya mereka Mm-mm. di rumah gitu ya, mau makan-makan sendiri, mau pokoknya mereka sendiri mandiri gitu. Kalau saya enggak, 3 hari itu saya temanin. Mm. Temanin memang enggak, kedua stand tuh bisa saya temanin, saya ganti-gantian. Mm. Bayang nggak teh gimana kondisi saya itu bolak-balik dengan perut nggak terisi, perasaan yang nggak jelas ya, karena mual, menahan mual, muntah, tapi ya tetap punya, tetap apa yang bisa dipunya saya punya. Dan saya juga heran, mungkin itu karena semangat ya, karena ada motivasi dari saya nggak merasa capek teh. Jadi dari pagi, hari Senin hari ketiga itu pagi saya berangkat kerja. Kemudian jam 11 saya minta izin karena harus menyelesaikan rokso ini kan, saya minta izin saya tidak sampai sore, saya setengah hari mau lihat anak-anak yang lagi jualan, kata saya kan. Jadi niat saya itu cuma mampir sebentar, lihat ngasih makan siang atau jajanan untuk mereka ya. Nggak taunya saya duduk di situ teh sampai jam 8 malam tanpa rasa capek. Aneh ya deh. Setelah setelah itu saya mulai lagi loyo kan. Tapi hari itu Mm. kayaknya tuh ada energi yang memang mereka panggil, saya harus situ menyemangati mereka di keadaan hujan lebat badai. Eh, Gimana saya harus tetap standby dengan HP, bantu mereka jualan di sana. Mm. Orderan tetap masuk. Mungkin itu yang bikin saya semangat ya, karena orderan masuk kali ya teh. Jadi nggak kerasa ya capeknya, justru Ya, nggak mungkin terasa. ketika di sana malah energinya malah nambah ya Mbak Winca. Ya, benar. Bukannya terkuras tapi malah nambah, makanya sampai malam juga kuat aja itu. Sampai jam 8 saya tes, terus pulang suami saya sempat berapa kali dia datang ke stand itu karena dekat dari rumah ya, dia memastikan saya, maksud tuh kenapa nggak pulang-pulang gitu, baju aja masih baju dinas loh teh dari pagi itu. Tuh, kok nggak pulang-pulang, apa nggak makan gitu. Memang saya nggak makan kan, tapi saya minum air teh es atau yang dingin-dingin itu masih masuk, tapi kalau nasi enggak gitu kan. Dia cepat berapa kali pastikan saya ke sana, kok belum pulang gitu. Akhirnya saya pulang pas azan Isya, saya pulang kan dengan semangat, nggak ada muka lelah sedikit pun nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, jadi kalau nanti pas pulang, pas suami ngelihat istrinya kok nggak capek ya, malah makin berenergi, kayak makin semangat. Jadi pas suami jadi hilang kekhawatirannya ya, Mbak Ece. Masya Allah tuh keren banget bener ya kalau udah ke lapangan, untuk orang-orang yang memang jiwanya di situ gitu ya, yang seneng gitu kan ya, kayak Mbak Wince ini seneng, berarti emang jiwanya memang seneng, orang lapangan nih kayaknya. Walaupun beliau ASN biasa di kantoran, tapi ternyata jiwa lapangannya juga besar nih, sehingga ketika dia di lapangan energinya justru bertambah ya, malah nambah-nambah bukannya berkurang. Sehingga energinya tadi ke bawah ke rumah masih tetap semangat, Masya Allah. Iya. Pokoknya Mbak Winca keren banget. Makasih banget hari ini udah sharing pengalaman berharganya buat kami semua. Kayaknya kalau saya sendiri belum pernah ngerasain pengalaman kayak gitu. Itu Mbak harus Dengan nyoba. dengar ceritanya aja udah ikut bahagia gitu. Makasih banget Mbak Wince. Itu juga dari Mbak Woro nih katanya. Oh, Mbak Woro udah masuk lagi ya. Keren Mbak Wince katanya. Iya, senang melayani sesama berbonus cuan. Nah, betul banget. Iya. Melayani sesama berbonus cuan. Tadi bagaimana Mbak Wince mendedikasikan waktunya untuk nemenin timnya gitu ya. Walaupun sebenarnya Mbak Wince bisa aja nggak usah datang gitu kan ya. Iya. Tapi
tetap dengan dedikasi yang tinggi gitu kan, merasa bertanggung jawab, merasa mengayomi mungkin buat tim-timnya sehingga meluangkan waktu, nemenin sampai malam malah sampai akhir. Masya Jadi Allah. Nah, mereka kan ternyata nggak itu enak jadi juga energi ya. tersendiri ya buat timnya Mbak Wince. Iya betul. Jadi mereka kan nggak enak juga. Kita udah ini mereka kita kasih support, kita apa yang bisa kita bantu makanan, minuman, kita kasih support terbaik dari kita. Jadi mereka kan juga merasa kok enak ya sama kakak ini. Jadi mereka nggak merasa oh kami di sini lagi jualan loh harus jual segini loh. Mereka nggak merasa seperti itu juga mereka merasa kami lagi main-main, lagi hiburan, lagi Lagi liburan gitu. liburan. Betul. Nah, itu tadi teman-teman, seru banget ya cerita-cerita kita hari ini dari pengalaman serunya Mbak Wince. Mudah-mudahan banyak, pastinya ya, insya Allah banyak pengalaman dan insight yang berharga buat teman-teman semua. Buat saya pribadi khususnya, ini insight banget buat saya. Ini tadi ya kata Mbak Wince di akhir slide-nya tadi katanya mau menularkan energi ini buat teman-teman semua ya Mbak Winca. Mudah-mudahan nyala jadi termotivasi. Wah, Mbak Winca aja bisa, masa kita enggak? Oh, gitu kan. Jadi tersemangati gitu. Gimana caranya bisa kayak jadi Mbak Winca yang bisa roadshow, jalan-jalan sambil berdagang gitu. Kan biasa kalau kita jalan-jalan kan ngeluarin duit, ini nggak cuma ngeluarin duit tapi juga mendapatkan duit, mendapatkan cuan kayak kata Mbak Woro. Masya Allah. Terima kasih Mbak Wince, senang sekali ngobrol hari ini. Teman-teman juga terima kasih semua yang sudah hadir menyempatkan waktu pada hari ini. Eh, Mudah-mudahan banyak ininya ya. Mau ini katanya leadership. Nah, ini juga leadershipnya Mbak Winca kebukti. Jadi contoh buat timnya ya Mbak. Betul banget Mbak Woro. Ini leadership yang perlu dicontoh buat kita semua. Bagaimana meluangkan waktu ya, mendedikasikan waktu dan segalanya buat timnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto bareng dulu yuk sebelum saya tutup. Barangkali ada yang mau ikut foto. Boleh open cam-nya dulu sebentar. Atau, nah ada Mbak Ana. Hai Mbak Ana. Oke, dan Mbak Dina, terima kasih ilmunya Mbak Wince dan teman-teman. Sama-sama Mbak Dina. Rame nih. Ada Mbak Dina dan Mbak Woro. Kita capture dulu, mau sama Mbak Woro atau sama saya? Mbak Woro deh. Mbak Woro yang capture ya. Ya, sebentar. Saya lihatin. Oke. Iya. Siap, teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Cheese. Lagi. Satu lagi. Gaya apa? Kayak apa? Sekarang nih. Itu sama kayak kayak Mbak Ana tuh, Mbak Ana. Semangat. Oke. Oh ya, semangat. Bener, Mbak Ana tuh. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Ya, terima kasih. Silakan, Tenuri. Terima kasih Mbak Woro, teman-teman semua, Mbak Wince tentunya dengan sharing beraganya hari ini. Terima kasih buat Mbak Dina, Mbak Ana, Mbak Tuti, dan semuanya. Jumpa lagi di agenda kita berikutnya di sharing session yang lainnya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tenuri. Mbak Winja. Ya, Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. salam tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.